Selamat Sabat saudara-saudara. Pada pagi Sabat ini kita bersyukur kepada Tuhan dan atas berkat-berkat dan pimpinannya kita mengambil kesempatan untuk beribadah bersama-sama ya. Judul khotbah kita pada Sabat ini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan ini menuntut bagi masing-masing kita untuk memilih kepada siapa kita akan menyembah. Itu sebabnya khotbah pada siang Sabat ini makanan yang keras, yang perlu dicerna, dan biarlah masing-masing kita berdoa agar Tuhan berikan kekuatan, karena Dia sudah janji bahwa umatnya akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Baik saudara-saudara, sebelum kita membuka lembaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Bapa kami yang berdiam dalam tahta kemuliaan surga, satu-satunya Allah yang benar yang kami datang sembah melalui Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Pada Sabat yang suci dan diberkati ini, kami umat-umat-Mu datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur, memuji dan membesarkan nama-Mu di hari Sabat yang suci dan diberkati ini. Dalam ibadah ini, meskipun di antara kami ada yang diibadahkan dengan waktu dan tempat, namun kami percaya kami boleh disatukan dalam satu roh untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau memberkati acara khutbah pada siang Sabat ini, memberkati peralatan yang digunakan, dan biarlah Roh-Mu yang suci bersama-sama dengan kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada Sabat ini berkesan dalam hati dan pikiran kami, mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, mendorong iman kami untuk lebih setia dan taat kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Anak-Mu Yesus Kristus. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa, sempurnakan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, judul khotbah kita pada Sabat ini diambil dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Ini ayat yang sudah lazim kita dengarkan bersama-sama. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Judul khotbah pada siang Sabat ini diambil dari Yosua pasal 24 ayat 15 ini. Dan pada hari ini kita akan memilih kepada siapa kita akan apa? Beribadah, ya. Ini adalah panggilan Yosua kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan atau Jehovah. Masing-masing kita akan menyelidiki hati dan pikiran kita agar ketika kita membuka firman Tuhan, kita tahu kepada siapa kita akan menyembah, ya. Kita tahu pasti kepada siapa kita menyembah. Dan Yesus bilang apa? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nanti kita akan lihat panggilan ini kepada kita seiring pembahasan akan berjalan. Saudara-saudara, panggilan untuk beribadah kepada Allah Bapa, ya, satu-satunya Allah yang benar, dimulai ketika manusia apa? Jatuh ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan, manusia ke dalam dosa, mereka berbakti kepada Bapa dan anaknya. Dalam buku The Story of Redemption, halaman 22 berkata, pasangan suci itu atau Adam dan Hawa bergabung dengan mereka atau para malaikat dan menaikkan suara mereka dalam lagu kasih yang harmonis, pujian dan pemujaan kepada Bapa dan anaknya yang kekasih sebagai tanda kasih yang mengelilingi mereka. Ini sebelum ada dosa. Bisa saja hari Sabat pertama atau kedua kita tidak tahu, tetapi sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa berbakti menyembah Allah dan anaknya Yesus Kristus. Ini penyembahan yang murni. Dan pada akhirnya kita akan dapati juga setelah dunia diperbarui,
umat Allah hanya akan menyembah kepada Bapa dan anak domba. Ya, Allah dan anak domba. Itu sebabnya hanya Bapa dan anak yang ditinggikan. The Youth Instructor 7 Juli 1898, Bapa dan anak saja yang harus ditinggikan. Namun setelah kejatuhan manusia, manusia kecenderungan hatinya apa? Berbuat dosa. Dan itu sebabnya oleh kecenderungan ini maka manusia cenderungnya untuk apa? Menjauhi Allah. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana Adam dan Hawa apa? Jatuh ke dalam dosa. Mereka apa? Mereka takut. Takut untuk apa? Ketemu dengan Allah. Allah pada saat itu. Kecenderungan ini terbawa sepanjang peradaban manusia pada saat mereka jatuh ke dalam dosa. Namun Allah Bapa berinisiatif mencari manusia dalam sepanjang sejarah peradaban manusia juga. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Bapa yang cari mereka, memberikan mereka pakaian, memberikan mereka jalan, menuntun mereka harus buat ini, harus buat itu. Ya, Allah Bapa yang berinisiatif. Sebab dialah apa? Pencipta, dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya dia berinisiatif untuk mencari kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara, panggilan ini ada banyak dalam Alkitab, namun kita akan melihat beberapa panggilan. Yang pertama, panggilan Yosua. Tadi sudah dibacakan ayat tema, namun Yosua 24 ayat 14 berkata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tuhan yang huruf besar kita tahu siapa? Allah Bapa, Jehovah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Jehovah, Allah Bapa. Satu pribadi. Bapa itu satu pribadi. Yosua, ini panggilan Yosua di akhir hidupnya ya. Dia rindu untuk memastikan bahwa kerohanian umat Israel, keturunan setelah dia waktu itu. Dia rindu untuk memastikan bahwa mereka tetap beribadah kepada Jehovah, Allah Bapa. Oleh sebab itu dia melakukan panggilan yang kita sudah baca ayat tema tadi. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini suatu panggilan yang sungguh-sungguh dari Yosua kepada bangsa Israel untuk apa? Menerima panggilan ilahi untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa atau Jehovah. Dan saudara-saudara, reaksi bangsa Israel saat itu adalah Yosua 24 ayat 21 dan 24. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Puji Tuhan, oleh karena bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan atau Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar yang harus disembah. Dan bangsa Israel memilih untuk menyembah Dia dan mengikuti akan firman-Nya. Bangsa Israel di zaman Yosua telah menerima ajakan untuk menyembah Allah yang benar. Dengan demikian otomatis mereka harus apa? Menolak untuk menyembah ilah-ilah Kanaan yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya kita yang bergabung bersama di tempat ini dan yang mengikuti lewat Zoom saat ini memiliki iman yang sama dengan bangsa Israel di zaman Yosua itu. Telah menerima panggilan ilahi untuk apa? Menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan otomatis meninggalkan Allah lain yang ada di sekitar bangsa Israel di zaman dulu, tetapi Allah bangsa-bangsa di sekitar kita pada zaman saat ini. Oleh sebab Allah yang disembah oleh Yosua pada saat itu sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Yang Paulus katakan apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang memuliakan anaknya Yesus Kristus. Itu kan Allah yang kita sembah. Allah kita sama. Kisah 3:13. Hal ini adalah bukti jawaban atas panggilan Allah
ya untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar di akhir zaman ini. Dan kita mau mengikuti perintah-perintahnya. Ellen G. White mengomentari panggilan Yosua ini dengan berkata dalam Sejarah Para Nabi dan Raja jilid 2 halaman 136 paragraf 1. Katanya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua ingin menuntun mereka untuk beribadah kepada Allah, bukan oleh paksaan, melainkan dengan tulus hati. Kasih kepada Allah adalah dasar dari agama. Ikut serta dalam pelayanannya dengan didorong hanya oleh pengharapan akan mendapat pahala atau takut menerima hukuman, tidak ada gunanya sama sekali. Kemurtadan yang terang-terangan tidak lebih menghina Tuhan daripada kemunafikan dan perbaktian yang hanya sekedar saja. Di sini Yosua mengajak bangsa Israel pada saat itu untuk apa? Dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jangan setengah-setengah, tapi dengan segenap hati. Suatu tindakan yang berasal dari diri pribadi kita masing-masing. Yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan paksaan. Selain itu, amaran yang keras juga diberikan. Katanya jika kita tidak sungguh-sungguh dalam menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, bahwa kebaktian yang hanya sekedar rupa tidak lebih baik dari kemurtadan yang terang-terangan. Jadi artinya kalau kita hanya beribadah sekedar saja, kita pergi, mau menyanyi kamu, apakah terserah kita. Itu katanya lebih buruk dari kemurtadan yang terang-terangan. Ya, ini panggilan bagi kita masing-masing untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Di zaman Elia ada juga panggilan. 1 Raja-Raja 18:21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Raja Ahab telah hidup dalam suatu kehidupan yang telah menyimpang jalannya dari jalan Tuhan dan menyembah Baal. Ia memberi makan 450 nabi Baal Asyera yang pada akhirnya disembelih di Gunung Karmel oleh Elia atas kekalahan mereka dalam pertarungan di gunung itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Oleh sebab pemimpin telah mencondongkan hatinya kepada Baal, maka bangsa Israel pun terlibat dalam praktek penyembahan berhala menyeluruh. Sehingga Elia sampai menyatakan dalam 1 Raja-Raja 18:22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Bayangkan, Elia sebagai nabi Allah yang benar saat itu dia bilang apa? Tinggal aku sendiri. Sedangkan Nabi Baal ada berapa? 450. Itu 1:450. Itu menurut dia. Ini mau menyatakan bahwa bagaimana kemurtadan di Israel itu apa? Menyeluruh. Ya, menyeluruh. Begitu hebatnya. Ini suatu pernyataannya apa? Mengejutkan dari Elia. Oleh sebab tinggal dia sendiri. Ya, nabi yang benar yang menyembah Yehova. Suatu panggilan hikmat yang sungguh-sungguh dari Elia kepada bangsa Israel yang sedang menyembah Baal saat itu. Agar mereka sungguh-sungguh mengetahui siapa itu Baal, ya, siapa itu Asyera, siapa itu yang mereka sembah di gunung itu, dan siapa itu Tuhan atau Jehovah. Namun panggilan yang diberikan oleh Elia kepada rakyat itu, apa jawaban mereka? Mereka tidak menjawab apa-apa, ya. Mereka tidak bisa memberikan pilihan mereka dengan baik dan benar. Oleh sebab mereka telah melupakan Allah Bapa yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dan yang telah membuat begitu banyak mujizat dalam perjalanan mereka. Mereka sudah lupakan itu. Rakyat negeri itu, mereka punya KTP Israel. Tapi Allah mereka bukan Allah Israel. Tapi Allah apa? Allah bangsa-bangsa di sekeliling. Itu sebabnya panggilan ayat tadi itu menyarankan untuk tidak menyembah Allah-Allah yang ada di sekeliling mereka atau Allah-Allah di Kanaan, Allah orang Amori, Allah orang, ada banyak Allah-Allah di saat itu. Dan panggilan yang sama dikumandangkan oleh Elia untuk apa? Kalau Allah yang adalah Tuhan itu, yang adalah Allah Bapa atau Jehovah itu, kalau dia itu Tuhan, dia itu sembahlah dia.
Tapi kalau Baal itu Tuhan, ya itu sembahlah dia. Elia mau memastikan kepada umat apa? Kalau memang itu Baal itu Allah, sungguh-sungguh sembah Allah. Jangan setengah-setengah. Nah itu maksudnya. Sembahlah Baal itu. Ya, keadaan mereka sama dengan gereja Advent sekarang. Mereka Advent tetapi tidak menyembah Allahnya orang Advent yang oleh dia telah apa? Memimpin Advent keluar dari Babel. Allah orang Advent sekarang sama dengan Allah di zaman Elia, ya. Nanti kita lihat sebentar, pada akhirnya mereka sedang menyembah Baal. Jadi kalau kita lihat dalam tulisan itu bahwa hanya Elia saja nabi Tuhan pada saat itu dia punya perasaan, ya. Sebab di tempat ibadah mungkin sudah tidak ada orang yang datang apa? Beribadah. Tinggal sedikit orang atau sudah tidak ada. Itu sebabnya Elia apa? Elia sangat prihatin. Dia merasa terbeban dengan keadaan ini. Dan dia membuat panggilan-panggilan itu. Roh Nubuat berkata, atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan Alkitab tentang Elia. Waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Nah ini yang terjadi. Kenapa sampai sudah tidak ada nabi yang benar saat itu? Karena nabi-nabinya Tuhan sudah apa? Sudah dibunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Ini yang membuat sudah tidak ada apa? Peribadatan kepada Allah yang benar pada saat itu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tinggal dia sendiri tapi itu pun mereka mau apa? Mau bunuh dia. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Artinya mereka tinggal apa? Mungkin mereka sudah sembunyi-sembunyi ya untuk beribadah karena mau dibunuh. Ya, nabi-nabinya dibunuh. Saudara-saudara, bagaimana keadaan umat Israel rohani saat ini? Kita akan lihat banyak yang berhubungan dengan kita saat ini, bagaimana pengalaman kerohanian umat-umat Allah di akhir zaman ini. Panggilan malaikat pertama. Ini dalam Pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menyediakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini panggilan yang sama yang dikumandangkan oleh Pekabaran 3 malaikat, yang dimulaikan oleh pergerakan gereja Masjid Tuhan Hari ke-7 sejak 1844. Meskipun Pekabaran 3 malaikat itu sudah dimulaikan sekitar tahun 1837. Tetapi sahnya itu dimulai Pekabaran 3 malaikat ini sejak 1844 saat pergerakan Advent itu apa? Dimulaikan sebagai satu umat, satu kumpulan umat percaya yang menantikan apa? Kedatangan Tuhan. Takutlah akan Allah, muliakan dia, sembahlah dia. Adalah panggilan terakhir surga di akhir zaman ini kepada umat manusia untuk bertobat dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, dan dia itu adalah Allah Bapa. Namun di akhir zaman ini keadaannya ini tidak seperti yang terjadi pada zaman Yosua, di mana bangsa itu apa? Menerima panggilannya untuk menyembah Allah yang benar. Demikian juga saat ini umat-umat tidak berdiam diri seperti apa? Di zaman Elia. Namun Yohanes menuliskan dalam Wahyu 13 ayat 3 apa yang dibuat oleh umat manusia saat ini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Seluruh dunia apa? Ikut binatang itu. Sama dengan apa? Elia bilang, Tuhan tinggal aku sendiri. Itu maknanya sama. Meskipun Tuhan akan menyiapkan satu umat, tapi sepertinya Yohanes melihat bahwa seluruh dunia sudah ikut dengan binatang itu. Seperti Elia melihat di Israel, tinggal dia sendiri yang menyembah Allah yang benar. Maaf. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Begitu hebatnya penipuan yang dilakukan oleh binatang itu,
sehingga seluruh dunia mengikutinya, gantinya mengikuti satu-satunya Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, kita menggunakan terminasi atau terminologi tanduk kecil atau binatang itu kuasa yang merujuk kepada kuasa antikristus di akhir dunia ini, yaitu kuasa kepausan. Ya. Di zaman Yosua, bangsa Israel yang mendengar panggilan itu mengambil keputusan untuk menyembah Jehovah dan menurut perintah-perintahnya. Di zaman Elia, bangsa Israel tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun di akhir zaman ini, panggilan untuk menyembah Jehovah diabaikan. Dan terang-terangan umat manusia justru mengambil keputusan untuk mengikuti binatang itu. Yaitu kuasa yang olehnya setan akan bekerja sama. Wahyu 13 ayat 4 berkata, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama-sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Mereka atau kelompok seluruh dunia dalam ayat sebelumnya mengikuti binatang itu atau kuasa itu. Dan akan menyembah naga, yaitu setan. Nagalah yang memberikan kekuatan, kekuasaan dan kedudukan kepada kuasa tanduk kecil, suatu kuasa yang akan membawa manusia kepada penyembahan kepada Allah yang salah di akhir zaman ini. Wahyu 13 ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macam tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya apa? Ya, ini naga kasih kekuatan kepada kuasa yang kita sudah definisikan tadi itu. Dia berikan apa? Kekuatannya, tahtanya dan apa? Kekuasaannya yang besar. Jadi dia terima itu dari siapa? Kekuasaan ini dia menerima apa? Semua itu dari naga. Yang nanti kita akan baca ayat sebentar dalam Wahyu 12, naga itu adalah setan sendiri. Jadi naga memberikan kekuatan yang besar kepada dia, dan dengan kekuatan yang besar itu dia akan melakukan apa yang Alkitab sebut dalam Wahyu 13 ayat 6 sampai 7 dan Daniel 7 ayat 25. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Karena kekuasaannya yang besar yang diperoleh dari naga atau setan, dia melakukan semua ini. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 42 bulan dalam buku Wahyu atau 1260 tahun dalam buku Wahyu. Jadi kuasa ini akan melakukan semua ini dengan kekuatan yang besar dari naga atau setan. Dengan seluruh dunia mengikuti dia, maka ia membawa manusia untuk melakukan perlawanan langsung terhadap khalik mereka. Di sini kita dapat melihat konsekuensi atas pilihan kita kepada siapa kita berbakti. Kalau kita ikut binatang itu, pada akhirnya kita berada di pihak lawan Allah. Kita sedang melawan Allah. Karena kuasa itu berada di pihak setan. Karena setan yang memberi apa? Kekuatan, kedudukan, serta kekuasaan yang besar kepada dia. Namun, pada akhirnya sudah terlambat. Sebab Alkitab bilang apa? Ada batas akhir. Manusia punya kehidupan sudah ditentukan. Dan Wahyu 22 ayat 11 bilang, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saat ini masih ada waktu. Ya, itu sebabnya panggilan masih apa? Diberikan. Untuk apa? Bertobat. Panggilan kasih kemurahan surga masih didengungkan. Untuk memanggil pria dan wanita kepada penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar. Namun batas kemurahan Allah akan tiba. Di mana hidup setiap manusia telah diputuskan. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk bertobat.
dan untuk segalanya semua sudah terlambat. Kembali kalau kita lihat ayat berikut ini, kita lihat bahwa Wahyu 12 ayat 9 bilang, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga atau ular tua itu adalah setan yang memberikan kuasa kepada kuasa tanduk kecil itu. Bisa pelajari lebih rinci bagaimana kuasa tanduk kecil itu, bahwa dia itu adalah kuasa kepausan dalam Wahyu pasal 13 secara keseluruhan. Zaman dulu setan disembah dengan cara primitif atau cara-cara kuno. Seperti dalam bentuk patung-patung tuangan dari emas, dari perak, dari kayu-kayu. Zaman dulu itu. Namun di zaman modern ini, setan lebih populer disembah dengan bentuk ide-ide atau konsep pemikiran manusia. Jangan kita pikir mereka bilang juga nama Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah ide-ide. Ini komentar Ellen White. Dia katakan dalam buku Testimoni Jilid 5, halaman 173, paragraf 4. Tidak ada kuil luar yang terlihat. Mungkin tidak ada gambaran yang dapat dilihat oleh mata. Namun kita mungkin mempraktekkan penyembahan berhala. Membuat berhala dari ide-ide atau benda-benda berharga sama mudahnya dengan membuat dewa-dewa dari kayu atau batu. Ribuan orang mempunyai pemahaman yang salah tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Mereka sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah palsu, seperti halnya hamba-hamba Baal. Apakah kita menyembah Tuhan yang benar sebagaimana Dia nyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, dalam alam? Atau apakah kita memuja berhala filosofis yang diabadikan sebagai penggantinya? Jadi zaman dulu ya di pohon, batu, pahatan seperti itu dijadikan Allah berbentuk. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada bentuk. Sudah berbentuk apa? Tidak terlihat. Berbentuk apa? Filsafat-filsafat. Ada banyak filsafat di dunia ini yang mengalihkan kita dari Allah yang benar. Tetapi filsafat paling apa? Adalah filsafat Trinitas. Trinitas adalah contoh paling tepat tentang siapa yang disembah oleh manusia saat ini yang membentuk konsep-konsep. Nah, Trinitas ini adalah konsep-konsep. Kalau kita lihat sedikit konsep Trinitas bagaimana? Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus. Ini mereka punya konsep. Ini tidak ada di Alkitab, tapi luar biasa mereka punya apa? Konsep-konsep ini. Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus juga bukan anak. Anak bukan Roh Kudus, anak juga bukan Bapa. Tapi mereka katanya adalah Allah. Kita lihat ini konsep-konsep manusia. Jika kita lihat gambar ini, siapa Allah di sini? Kita mau bilang siapa? Ya, mereka bilang Allah ini Bapa, Anak, dan Roh, tiga-tiganya. Semuanya Allah. Tapi mereka juga tidak mau disebut bahwa tiga-tiganya adalah Allah. Mereka juga tidak bilang begitu. Allah itu bukan satu pribadi, bukan juga tiga pribadi kalau kita lihat ini. Tapi Allah itu terdiri atas, saya bisa katakan, Allah itu adalah sepertiga Bapa, sepertiga Anak, sepertiga Roh. Bisa benar seperti itu? Bisa benar, karena ini apa? Filsafat, orang berfilsafat. Allah itu sepertiga Anak, sepertiga Bapa, sepertiga Roh. Bisa juga dibilang begitu. Namun inilah apa? Akal manusia. Ada yang menggambarkan Allah itu seperti apa? Seperti katanya bunga. Ada dia punya kelopak bunga, ada dia punya, ya itu seperti begitu. Ada juga yang menggambarkan Allah itu seperti apa? Air, ya. Ada uap air, ada es, ada air itu sendiri. Dan masih banyak lagi apa? Filsafat-filsafat. Yang filsafat itu menuntun kita untuk apa? Untuk percaya kepada sesuatu yang bukan Allah tetapi apa? Disembah sebagai Allah, menggantikan Allah. Yang jelas-jelas Alkitab bilang apa? Allah itu siapa? Jehovah, Allah Bapa. Bahkan Ted Wilson saja, saudara Ted Wilson bilang apa? We know from the Bible and the spirit of prophecy that there is absolutely a Godhead made up of three persons united in one. Dapatkah saya menjelaskannya? Dia bilang apa? Ya, saya tidak bisa menjelaskannya. Hanya oleh iman katanya kita terima itu filsafat-filsafat tadi itu diagram tadi itu kita hanya bisa terima dengan iman.
Nanti baca buku yang Saudara Imad tulis. Ya. Nah, inilah ya usaha manusia dalam membuat konsep-konsep tentang Allah itu di akhir zaman ini. Kalau zaman dulu batu ya sudah jelas batu. Tapi sekarang itu mereka apa? Buat konsep-konsep. Dan pada akhirnya kalau mereka tidak bisa jelaskan, mereka bilang apa? Oh nanti saja kalau sudah di surga baru apa? Baru tanya. Kalau masuk surga katanya baru tanya di surga. Ada yang bilang oh itu katanya jangan bahas-bahas itu karena itu untuk Tuhan. Ya kita dilarang untuk apa? Untuk bahas-bahas itu. Dan banyak sekali alasan untuk apa? Menutupi kebohongan, tipuan-tipuan yang ada di dalam filsafat-filsafat itu. Dan mereka mengabaikan kesaksian Alkitab tentang siapa Allah itu. Mereka mengabaikan kesaksian Alkitab yang berlimpah. Ada berlimpah ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu esa dan Allah itu adalah Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6, Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah Baal modern itu yang membentuk konsep-konsep, ide-ide yang dibentuk oleh konsep-konsep atau ide-ide manusia. Wahyu 13 ayat 3 katakan apa? Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dikatakan dalam ayat ini apa? Seluruh dunia heran lalu apa? Ikut binatang itu atau kuasa itu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terkecuali, boleh dibilang, bahwa seluruh dunia akan ikut kuasa tanduk kecil dan akan menyembah naga, si ular tua atau setan. Seluruh dunia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan the remnant? Saya melihat ada anak-anak Allah yang jujur di dalam gereja Masedonia ke-7 dan di dalam gereja-gereja yang murtad yang akan dipanggil keluar. Anggota-anggota dan pendeta-pendeta mereka ada dalam gereja. Apakah mereka gereja adalah dia punya anak-anak perempuan, itu gereja-gereja yang jatuh.
padahal dia sendiri datang seperti induk ayam mau mengumpulkan. Karena dia ingin membawa kita kembali. Panggilan demi panggilan diberikan. Tetapi manusia justru lebih bejat. Lebih menjauhi Allah. Ada di mana saja. Janji Yesus, aku akan hadir di sana. Pembelajaran selama ini telah memberikan bukti yang cukup limpah. Karena ajaran di sana sudah bukan lagi. Ini panggilan bagi masing-masing kita. Supaya kita sungguh-sungguh, di mana kita mau apa? Berpijak, Allah yang mana kita mau sembah? Kalau Baal itu Allah, ya sembahlah dia. Kalau Tuhan itu saudara-saudara, dengarkan ini pekabaran. Yesaya 8 ayat 6. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan
Nanti kita akan lihat makanya itu saya sarankan ada pemimpinnya. Dia yang pimpin itu apa? Penyembahan berhala itu. Yang merupakan apa? Kekejian bagi Tuhan. Yang berikut apa? Menangisi dewa Tamus. Itu dewa Babel. Ya, nanti ikuti di apa? Di pelajaran itu. Alasannya
Ini, dia bilang keberadaan mereka di sana, meskipun katanya rains,